Kalau lo pernah nonton film dinosaurus, terutama yang isinya banyak lari-lari panik sama teriak-teriak dramatis, lo pasti nggak asing sama makhluk gede yang tiba-tiba loncat dari laut, mangap gede, terus ngegobal satu T-Rex kayak cemilan sore. Yaps, itu dia, Mosasaurus. Tapi tunggu dulu, Mosasaurus itu bukan satu makhluk doang. Itu cuma salah satu dari keluarga besar Mosasauridae, alias klan reptil laut paling sangar yang merajai laut pas zaman kapur akhir. Dan percaya atau enggak, mereka itu dulunya kadal. Iya, kadal. Tapi bukan kadal yang lo lihat nganggur di tembok rumah. Ini kadal yang upgrade sampai bisa ngalahin hiu purba. Gimana caranya makhluk bersisik yang dulunya kecil dan daratan banget bisa berevolusi jadi monster sepanjang 15 meter, punya rahang fleksibel kayak ular, dan gaya berenang secepat torpedo. Dan yang paling penting, kenapa semua orang cuma tahu Mosasaurus doang? Padahal keluarganya tuh rame dan masing-masing punya kepribadian kayak anak nongkrong beda-beda vibes. Ada yang agresif, ada yang diam-diam mematikan, ada yang ngebentuknya unik kayak belut bermutasi, dan ada juga yang, meskipun kecil, tetap beringas kayak anak baru belajar panjat sosial. Yang bikin lebih keren, mereka itu bukan dinosaurus. Iya, lo nggak salah dengar. Mosasaur itu bukan dinosaurus. Mereka itu reptil laut, lebih dekat ke kadal dan ular daripada ke T-Rex. Tapi justru karena itu, mereka punya fitur-fitur yang lebih ekstrim, lebih fleksibel, dan kadang lebih serem. Mereka kayak karakter sidekick yang akhirnya jadi protagonis pas dunia laut lagi butuh hero. Di video ini kita bakal bongkar semua soal klan Mosasauridae. Dari awal kemunculannya di sejarah bumi, gimana anatomi mereka bisa jadi mesin pembunuh bawah laut, siapa aja anggota keluarga paling absurd dan OP, sampai akhirnya, kenapa mereka nggak lanjut season ke era mamalia? Mari kita bahas. Oke, kita buka lembaran awal dulu. Sebelum si Mosasaur jadi bos besar di laut, ternyata hidupnya dulu, ya nggak sehebat itu. Awalnya mereka cuma kadal darat doang. Makhluk empat kaki yang kerjaannya ngintipin serangga atau buru-buru kabur dari predator. Lalu, entah kenapa, si kadal ini mulai coba-coba nyebur ke laut. Tapi jangan bayangin kayak liburan dadakan ya. Perpindahan habitat ini butuh ribuan generasi. Pelan-pelan, kadal air semi akuatik mulai ngerasa nyaman di laut. Awalnya cuma sekedar nyebur, lama-lama bikin lautan jadi rumah tetap. Yang pertama kali kelihatan mau jadi mosasaur adalah sekelompok kadal air yang sekarang dikenal sebagai Aizialosauridae. Ukurannya kecil, badannya ramping, udah bisa renang dikit-dikit, tapi masih setengah darat setengah laut. Kayak anak magang yang baru masuk industri. Belum jadi raja, tapi udah belajar cara main di habitat baru. Nah, dari situ muncul versi yang lebih niat, yang sekarang kita kenal sebagai geng Mosasauridae. Apa bedanya? Mereka udah total cabut dari kehidupan darat. Kaki berubah jadi sirip, paru-paru makin jago buat napas singkat di permukaan, dan ekor makin panjang buat ngasih dorongan maksimal. Mereka udah nggak sekedar mampir ke laut, ini rumah utama sekarang. Dan lucunya, bentuk tubuh mosasaur di awal-awal nggak langsung hiu style kayak di film. Beberapa dari mereka masih kelihatan kayak kadal panjang tapi kaku. Ada juga yang kayak belut tapi masih punya kaki kecil. Dan ada yang mirip hewan hasil crash evolusi pas lagi update sistem. Tapi karena laut bukan tempat buat santai, arusnya kencang, mangsa gesit, dan kompetitor ganas, evolusi mereka ngebut. Tubuh makin streamline, ekor jadi mesin penggerak utama, kaki belakang makin kecil, kaki depan makin pipih kayak sirip. Dan boom, lahirlah raja-raja laut versi reptil bersisik. Waktu itu, laut tuh udah kayak arena battle royale. Pliosaurus, hiu purba, plesiosaurus, semuanya rebutan tahta. Tapi si mosasaur datang dan bilang, udahlah, minggir, sekarang giliran gue. Mereka mulai naik ke permukaan dunia sekitar 98 juta tahun yang lalu. Dan gak pakai banyak basa-basi langsung jadi top predator. Gak perlu drama, gak perlu seleksi lama, langsung naik pangkat. Yang keren, fosil mosasaur bukan cuma ketemu di satu tempat. Jejak mereka tersebar luas. Amerika Utara, Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, sampai Selandia Baru. Artinya, ini bukan predator lokal, ini skala internasional. Laut tropis ada, laut dangkal ada, bahkan di pegunungan yang sekarang udah gersang, dulu itu laut. Dan mosasaur pernah lewat situ juga. Dan proses naik pangkat dari kadal pinggiran darat ke penguasa samudra ini nggak gampang. Banyak reptil laut lain tumbang di tengah jalan. Tapi mosasaur nggak cuma survive,
Mereka bikin cabang keluarga, masing-masing punya gaya dan dominasi banyak zona sekaligus. Tapi ini baru cerita awalnya doang. Di segmen selanjutnya, kita bakal ngebongkar apa aja yang bikin tubuh mosasaur begitu ideal buat jadi mesin pemburu laut. Dari bentuk gigi, rahang fleksibel, sampai gaya nyergap yang licin kayak ninja bersisik. Jadi lo udah tahu si mosasaur awalnya kadal darat. Tapi sekarang, coba bayangin bentuk tubuhnya versi final. Nggak kayak buaya, nggak kayak lumba-lumba, nggak juga kayak ular. Tapi kayak campuran semua itu yang abis disuruh nge-gym tiap hari. Pertama, rahang. Ini bagian yang langsung bikin semua penghuni laut mikir 2 kali sebelum lewat depan mukanya. Rahang si kadal laut ini fleksibel banget. Struktur tulangnya mirip kayak ular. Mereka punya sendi tambahan di tengah rahang bawah, yang bikin mulutnya bisa mangap super lebar. Kalau lo pernah lihat ular nelan mangsa utuh, nah mosasaur juga bisa. Tapi ini versi laut, dan mangsanya bisa seukuran manusia. Giginya, jangan harap nemu yang kalem. Gigi mosasaur itu panjang, tajam, dan melengkung ke belakang. Bukan buat ngunyah santai, tapi buat nyekap. Begitu mangsa masuk, udah, game over. Susah kabur karena bentuk giginya kayak kait. Sekali kena, makin lo gerak, makin nyangkut. Ibarat jebakan mantan toksik. Yang bikin makin sadis, ada gigi cadangan di langit-langit mulut. Yaps, lo nggak salah dengar. Namanya pterygoid teeth, gigi bonus yang nongkrong di atas. Fungsinya buat ngegandeng mangsa biar nggak bisa kabur kemana-mana. Jadi begitu makanan masuk, bukan cuma satu barisan gigi yang nahan, tapi 2. Double trouble. Sekarang bahas gaya berenang. Si mosasaur ini bukan tipe makhluk yang berenang lelet sambil nunggu takdir. Dia punya ekor gede dan lentur. Bentuknya mirip sirip vertikal kayak hiu. Tapi bedanya, mosasaur bisa belok tajam sambil tetap ngebut. Ibarat motor drag race yang bisa drifting. Tubuhnya juga streamline abis. Gak ada tonjolan nganggur. Sirip depan belakang proporsional. Gak lebay, tapi cukup buat bantu manuver. Tenaga utama tetap dari ekor. Dan ini bikin dia bisa nyelinap diam-diam. Terus nyergap dari bawah kayak ninja bersisik. Lubang hidungnya juga udah pindah ke tengah moncong. Kenapa ini penting? Karena bikin si kadal laut ini bisa napas di permukaan tanpa harus muncul total. Cukup buka dikit, hirup napas, tenggelam lagi. Praktis, hemat tenaga, dan cocok buat yang gak suka ribet. Pendengarannya juga diduga udah adaptif. Meskipun gak punya sonar kayak paus modern, mosasaur tetap bisa nge sama gerakan mangsa lewat getaran di air. Bisa dibilang, dia nggak butuh ngobrol, cukup pakai feeling. Dan semua fitur itu, rahang yang fleksibel, gigi jebakan, tubuh ramping, dan ekor full tenaga, ngebentuk satu paket predator yang susah dilawan. Apalagi si mosasaur ini bisa nyerang dari segala arah. Gak kayak hiu yang harus muter dulu, dia bisa sikat dari bawah, samping, bahkan belakang. Pokoknya kalau udah ngincer, nggak ada kata permisi, langsung gas. Dan satu hal lagi yang bikin dia tambah sangar, beberapa jenis mosasaur doyan kanibalisme. Yaps, kadang yang jadi target justru spesies sendiri. Bukan karena drama keluarga, tapi karena lapar. Kalau ukurannya lebih kecil, itu tetap masuk daftar menu. Sepupu atau bukan, gak penting. Laut bukan tempat buat kasih sayang bro. Tapi tunggu dulu. Tadi kita baru bahas fitur-fitur umum. Sekarang pertanyaannya, geng mosasaur ini ada berapa banyak sih? Dan seaneh apa kelakuan masing-masing? Ada yang ukurannya kayak kontainer, ada yang mungil tapi galak, dan ada juga yang desainnya kayak eksperimen gagal. Kalau lo pikir mosasaur itu cuma satu jenis doang, yang muncul di film terus mengap gede kayak monster laut, well, selamat datang di keluarga besar Mosasauridae. Soalnya ternyata geng satu ini rame banget, dan tiap anggotanya punya gaya sendiri-sendiri. Anggap aja ini kayak satu angkatan SMA, lulus bareng tapi karakternya beda-beda vibes. Yang pertama ada Tylosaurus. Kita mulai dari yang paling senior, Tylosaurus. Panjang badannya bisa tembus 14 meter, hampir nyamain Mosasaurus. Moncongnya panjang, keras, kayak pentungan laut. Dan uniknya, dia nggak punya gigi di ujung moncong. Tapi justru itu senjatanya. Soalnya si Tylosaurus ini nyeruduk mangsa pakai kepala dulu. Langsung gas kayak torpedo, tabrak, baru gigit. Kalau kata tongkrongan, dia nggak main tarik ulur, langsung hantam. Tylosaurus juga termasuk predator yang rakus. Ikan gede sikat, Cephalopoda makan, Pterosaurus yang nyemplung gak sengaja nasib. Yang kedua ada Platecarpus. Nah kalau yang ini beda arah.
Platecarpus tuh ibarat versi selimpit dari Tylosaurus. Panjangnya cuma sekitar 5-6 meter, tapi tubuhnya lentur, streamline, dan diduga lebih jago menyelam. Gaya berenangnya lebih luas, bukan gaya tabrak brutal. Dia bukan tipe brute force, tapi mainnya licik dan efisien. Kalau si Tylosaurus main gasak, Platecarpus lebih ke nyelinap diam-diam lalu strike. Kayak pembunuh bayaran laut, kalem tapi bahaya. Karena badannya lebih kecil, kemungkinan mangsanya juga disesuaikan. Simple, hemat energi, dan gak ribet. Yang ketiga, Hinosaurus. Oke, sekarang kita kenalin si bos gede yang jarang disebut, Hinosaurus. Panjangnya bisa tembus 15-17 meter. Badannya panjang, berat, sangar, dan dominan. Tapi anehnya, Hinosaurus nggak sepopuler Mosasaurus. Dia tuh kayak kakak alumni yang misterius tapi punya 3 KTP. Gak banyak gaya, tapi sekali nongol, semua langsung minggir. Dan walaupun badannya jumbo, dia tetap didesain buat efisiensi. Emang gak secepat Platecarpus, tapi jelas lebih tahan banting. Ibarat kapal tanker yang bisa mukul balik. Yang keempat, Clidastes. Clidastes tuh bisa dibilang karakter pemula dalam dunia Mosasaur. Tapi jangan remehin. Meskipun ukurannya cuma 3-4 meter, dia udah punya semua fitur khas Mosasaur kekinian. Tubuhnya ramping, ekornya model hiu, siripnya proporsional, dan renangnya jago. Makanya Clidastes sering disebut blueprint Mosasaur versi efisien. Kecil, gesit, lincah, tapi cukup galak buat masuk pucen. Cocoklah kalau dikasih konten tips jadi predator laut di usia muda. Yang kelima ada Plio Platecarpus. Yang ini agak beda dari yang lain. Plio Platecarpus punya tampang unik, moncongnya pendek dan agak bulat, mirip lumba-lumba yang ikut geng reptil. Kadang juga dikira anjing laut preman. Ukurannya sekitar 6-7 meter, diduga lebih suka buru cephalopoda dan mangsa lunak. Bentuknya imut, tapi tetap mematikan. Jadi kayak Mosasaur hybrid, sangar dari dalam, nyeleneh dari luar. Kalau dia masuk game, pasti jadi karakter DLC yang ngeselin tapi OP. Dan dari semua ini, lo bisa lihat satu hal yang jelas banget. Keluarga Mosasaur itu nggak monoton. Bukan cuma soal ukuran dan gigi, tapi juga strategi dan gaya hidup. Tiap anak klan punya adaptasi sendiri, cara berburu beda, bahkan medan tempur favorit juga beda. Makanya, pas zaman Kapur mau tutup buku, geng Mosasaur ini udah kayak franchise global yang buka cabang di mana-mana. Gaya beda, vibe beda, tapi misi tetap satu, buru, gigit, makan. Tapi sekuat-kuatnya geng ini, ujung ceritanya tetap sama, tamat. Pertanyaannya sekarang, apakah karena mereka terlalu spesialis, atau karena dunia laut tiba-tiba berubah, atau memang waktunya klan ini cabut dari panggung sejarah? Di era puncaknya, geng Mosasaur ini udah kayak CEO-CEO laut zaman Kapur. Ngatur siapa makan siapa, nyebar ke seluruh dunia, dan jadi simbol dominasi penuh. Tapi kayak hidup pada umumnya, nggak ada kekuasaan yang abadi. Dan nasib mereka ini bukan karena lemah, tapi karena bumi tiba-tiba ngeklik tombol uninstall semua ekosistem. Yaps, kita lagi ngomongin kiamat Kapur Paleogen. Sekitar 66 juta tahun lalu, asteroid segede kota nyungsep ke bumi. Nabrak daerah yang sekarang jadi Teluk Meksiko. Efeknya nggak main-main. Ledakan skala planet, lautan mendidih, tsunami di mana-mana, langit ketutup abu, sinar matahari nggak nyampe ke permukaan, ekosistem laut kolaps, mangsa pada hilang. Dan buat makhluk sebesar Mosasaur yang udah hidup di jalur spesialis predator top, ya udah, itu artinya game over. Karena yang pertama, perut gede tapi dapur sepi. Makhluk segede gitu butuh stok makanan rutin. Begitu ikan-ikan dan penghuni laut bawah hilang, ya mereka ikut kelaparan. Yang kedua, nggak tahan banting soal lingkungan. Suhu laut drop, air makin asam, mangsa susah dicari. Buat ukuran makhluk laut gede, situasi kayak gitu tuh nggak masuk akal buat bertahan. Yang ketiga, sistem regenerasinya bukan kilat. Kalau ikan kecil bisa punya ribuan anak, si Mosasaur kemungkinan punya siklus reproduksi yang lama banget. Nggak sempat nyelamatin populasi. Yang keempat, nggak punya plan B. Kalau laut rusak, mereka nggak bisa kabur ke darat. Nggak bisa adaptasi ke tempat lain, nggak ada exit plan. Udah jong. Dan akhirnya, dalam hitungan waktu geologis yang pendek, seluruh klan Mosasaur cabut dari sejarah. Bareng sama Ammonite, Pterosaurus, dan ya rekan seangkatannya, Dinosaurus. Secara biologi sih nggak ninggalin anak cucu, tapi gaya hidup mereka, cara adaptasinya, itu jadi bahan pelajaran gede banget buat para ilmuwan zaman sekarang.
Geng ini nunjukin kalau reptil bisa berevolusi dari darat, semi akuatik, jadi laut. Mereka juga buktiin kalau di dunia evolusi, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling fleksibel. Dan berkat fosil-fosil yang dikubur dari Amerika sampai Timur Tengah, kita bisa susun ulang gimana dunia laut purba kerja. Dari rantai makanan, pergerakan migrasi, sampai cara predator nyari mangsa. Bahkan sekarang pun, nama mosasaur masih sering disandingin sama predator laut modern, kayak orca dan great white shark. Cuma, kalau orca itu keren, mosasaur tuh orca versi sepek plus ngamuk bawa dendam. Ibarat orca habis ngopi robusta 5 sloki, denger lagu metal, terus nyemplung buat cari ribut. Jadi meskipun geng mosasaur ini udah nggak eksis, cerita mereka masih bergaung. Di museum, di tulang-tulang yang nongol di pegunungan yang dulunya dasar laut, dan sekarang di otak lo yang baru aja nonton video ini sampai habis.